kelas HTM 1. Nah, di sini dari tugas observasi desa, saya bersama dengan salah satu perangkat desa yang akan memberikan informasi dari kegiatan yang ada di desa. Bisa di Ya, terima kasih sebelumnya Mbak Rina. Perkenalkan, nama saya Muhammad Handoko dari salah satu perangkat desa di staf desa Labanasem. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kedatangannya di desa Labanasem ini, dan apa yang dapat kami bantu monggo disampaikan kepada untuk kami. Nah, dari sini saya ingin bertanya ya, dari yang ada di desa, peraturan terlebihnya pada COVID kan. Jadi mengingat adanya COVID di Indonesia, terlebih di daerah desa. Nah, di sini di desa Labanasem yang mata pencahariannya terganggu bahkan berhenti karena dampak. Ada berapa macam sih jumlah bantuan yang ada di desa? Jadi yang turun dari masyarakat ke desa maupun yang ada di desa tersebut. Jadi saya bisa menjawab pertanyaan dari Mbak Rina. Sebenarnya kalau misalkan di era pandemi ini ada berbagai macam bantuan dari pemerintah desa maupun pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten. Itu banyak bantuan yang berupa apapun. Pertama, ketika berbicara COVID, saya coba jelaskan dulu. COVID ini terdampak bagi seluruh masyarakat di desa Labanasem yang mata pencahariannya itu petani, terus buruh, dan pengusaha rumahan itu sangatlah terdampak. Mengenai bantuan, ada beberapa hal. Yang dari desa itu ada BLTDD, Mbak, atau bantuan langsung tunai dari dana desa. Nah, dari dana desa tersebut, dari desa Labanasem itu menganggarkan sejumlah 144 penerima bantuan, itu dikali 600.000, Mbak. Kali 600.000. Ya, Jadi per orang 144 orang untuk 600.000 per penerimanya. ya, per penerima mendapatkan 600.000 dikali 6 bulan ya, Selama 6 bulan berturut-turut kali 600.000, sekitar nominalnya itu 518 juta sekian gitu. Itu dari desa tersebut. Nah, itu dari bantuan BLTD. Kalau misalkan dari bantuan yang lain-lain itu ada banyak juga. Ada dari sembako APBD, Mbak. Sembako APBD dari pemerintah kabupaten, itu bentuknya berupa sembako. Kemudian ada juga berupa BSD pusat. Nah, BSD pusat ada juga BSD provinsi. Itu nominalnya kalau BSD pusat itu 600 ya. Kalau BSD provinsi itu 200. Terus untuk bantuan yang lain yang sudah ada di desa tersendiri itu ada BPNT, bantuan pangan non tunai, ada juga PKH, program kesejahteraan keluarga itu ya, sosial. Jadi kalau BPNT itu berupa sembako, kalau untuk PKH itu ada sembakonya, ada uang juga, kalau di bantuan desa. Jadi dari segala bantuan ini ada yang berbentuk barang ataupun pangan pokok, dan ada juga yang berbentuk uang seperti Iya, itu ya. benar. Nah, jadi sasarannya tadi kan sudah jelas bahwa yang terdampak penghasilannya. Nah, jadi selain orang yang terdampak dari pekerjaannya, adakah yang dari mbak atau orang tua yang mendapatkan? Kalau itu pasti, Mbak, karena gini, kalau berbicara terkait terdampak, siapa sih yang terdampak, pasti kita semua, termasuk kita juga terdampak gitu kan ya. Nah, terlebih ketika memang pertanyaan yang seperti itu, pasti kita jawab adalah orang-orang yang, mohon maaf, orang-orang yang miskin, kemudian janda-janda tua yang mereka itu tidak ada yang mencari untuk penghasilan kesehariannya, untuk makan kesehariannya itu ada. Makanya kita prioritaskan juga mereka yang janda-janda, orang lansia untuk mendapatkan bantuan-bantuan tersebut. Terus dari pemerintahan desa Labanasem sendiri ya, apakah ini sudah merata ataupun sudah jelas bahwa yang memang pantas mendapatkan dan yang tidak pantas dia tidak mendapatkan? Apakah sudah jelas atau terkadang itu kan ada manipulasi? Iya, kalau misalkan hal yang seperti itu
kami selaku pemerintah desa mengupayakan semaksimal mungkin, dan di sini ada Kak Sek juga selaku ketua dari tim gugus tugas dan kepala desa juga selaku ketuanya. Ketika berbicara bantuan itu apakah sudah maksimal tersalurkan kepada penerima secara benar, itu jawabannya insya Allah kami usahakan secara benar, karena untuk pendataan itu kita mengawal dari RT RW. Nah, pada waktu itu dilaksanakan adalah musdes khusus untuk pembahasan BLTDD ini, dan nantinya RT RW itu mengusulkan siapa saja warganya yang mampu atau maksudnya yang berhak untuk menerima bantuan BLTDD ini, gitu Mbak. Nah, jadi dari tadi kan sudah kita membahasnya tentang bantuan yang berupa uang dari desa tersendiri maupun dari pusat dan kota. Jadi kalau selain bantuan-bantuan, apa sih yang dilakukan desa untuk kontribusi kepada masyarakat di desa ini di era COVID ini? Kalau dari kami pemerintah desa itu mengupayakan untuk penerapan SOP, Mbak. Jadi untuk pemerintah desa ini melakukan penyemprotan disinfektan kepada lingkungan sekitar, kemudian operasi justisi juga kita laksanakan untuk mengantisipasi warga yang tidak menggunakan masker seperti itu, Mbak. Jadi ketika memang ada hajatan juga kita terjun langsung untuk ya sebagai pengawas, terus mengawasi bagaimana untuk SOP-nya, apakah sudah ada tempat cuci tangan atau disinfektan, penyemprotan juga, kemudian ada juga itu kita terapkan di desa kita. Gitu. Berarti sudah sangat baik sekali apa yang dilakukan. Insya Allah. Nah, mengenai dari yang kemarin ini melanjutkan ya. Kalau misalnya dari yang kemarin menanyakan tentang bantuan COVID dari berbagai sumber, nah selanjutnya ini aturan apa sih bagi masyarakat yang dikeluarkan desa, terus yang harus dipatuhi memang untuk semua masyarakat di desa ini? Kalau dari kami pemerintah desa Labanasem itu mengikuti aturan yang dikeluarkan dari kabupaten maupun dengan kecamatan, Mbak Rina. Jadi ketika hal ini dilakukan, misalkan ada mereka mempunyai hajatan keramaian, jadi aturan yang dipakai adalah mereka harus melengkapi SOP yang telah disediakan, seperti halnya hand sanitizer, tempat cuci tangan, kemudian masker itu harus dilengkapi juga. Dan ketika hajatan mereka pun harus menyesuaikan aturan, artinya orang yang kalau punya hajatan kan banyak ya untuk tamu-tamu dari luar desa, jadi kita mengantisipasinya bagaimana COVID ini tidak tertularkan kepada masyarakat Labanasem khususnya. Jadi mereka ketika mempunyai hajatan, yang punya hajatan harus menyediakan makanan yang sekali ambil. Jadi sudah dalam bentuk kotaan untuk diambil bawa pulang oleh tamu undangan seperti itu. Oh, berarti ketika ada tamu sebatas hanya bersalaman dan itu memakai sarung tangan, kemudian tidak makan di tempat seperti halnya biasanya, lalu pulang. Di tempat, ya. Nah, jadi kalau dari desa sendiri ada nggak sarana sama prasarana yang diberikan untuk masyarakat? Adakah seperti tempat cuci tangan di depan-depan rumah atau per RT atau bagaimana? Kalau dari kami sendiri sementara ini menyediakan tempat cuci tangan, kemudian masker. Kalau masker untuk warga satu rumah itu 3 masker ya. Jadi satu kakak per satu kakak itu mereka mendapatkan 3 masker. Itu untuk anak, ibu sama bapaknya. Untuk kemudian ketika fasilitas umum kita menyediakan hand sanitizer, kemudian tempat cuci tangan di tempat-tempat umum seperti masjid dan sebagainya. Dan kita juga sering melakukan penyemprotan disinfektan ke tempat-tempat umum, Mbak. Seperti halnya masjid, terus musala, itu fungsinya kan banyak orang yang berkerumun di situ, maksudnya banyak orang luar juga kadang juga. Jadi kita antisipasinya di situ, lebih fokusnya di situ. Kalau untuk warga sendiri per RT pun kita sudah mempunyai aturan dan kita sudah melayangkan surat untuk diumumkan kepada jamaah atau warga sekitar agar mereka tetap mematuhi protokol kesehatan seperti itu. Jadi pada umumnya sama ya? Ya, sama. Seperti itu.
eh, sudah meluangkan waktunya banyak buat saya. Terima Ya, kasih. sama-sama. Jadi mohon maaf kalau misalnya mengganggu. Ya nggak apa-apa, kita malah senang didatangin oleh teman-teman mahasiswa. Ya, terima kasih waktunya.